Jadi kami mewakili Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Benarkah politisi Demokrat Benny Kaharman dukung Undang-Undang Cipta Kerja? Ditulis oleh Kang Daniel dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebuah video singkat yang memperlihatkan politisi Partai Demokrat Benny Kaharman mendukung Undang-Undang Cipta Kerja tiba-tiba beredar. Video ini tentu menohok Partai Demokrat yang menyatakan diri menolak pengesahan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Seakan membela rakyat kecil yang terimbas dari undang-undang tersebut, Partai Demokrat pun bak seorang pahlawan menolak dengan tegas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tak hanya menolak, Partai Demokrat pun melakukan walkout pada saat paripurna pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini dilakukan semata-mata ingin membangun image bahwa Partai Demokrat membela rakyat kecil. Apakah itu berhasil? Belum tentu. Tapi yang jelas kemudian beredar sebuah video yang memperlihatkan politisi Demokrat Benny Kaharman yang malah mendukung Undang-Undang Cipta Kerja serta mengapresiasi pemerintah yang akan memperlakukan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah Partai Demokrat bermain dua kaki? Ketika disorot kamera, Partai Demokrat terus-menerus menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi di lain pihak justru malah mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ini memang benar terjadi, sungguh sangat memprihatinkan. Sebetulnya Partai Demokrat membentuk opini masyarakat. Di depan seakan-akan membela kepentingan rakyat, tetapi di belakang justru bertolak belakang. Kita tidak tahu siapa yang mengedarkan video Benny Kaharman tersebut, tetapi setidaknya masyarakat tahu apa yang telah diperbuat oleh Partai Demokrat di depan ataupun di belakang. Jadi masyarakat bisa tahu apa yang diomongkan Partai Demokrat di depan bertentangan dengan apa yang diomongkan di belakang. Video tersebut menyadarkan kita bahwa apa yang diomongkan oleh politisi itu sebaiknya jangan dipercaya, karena apa yang mereka ucapkan hanyalah untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing, juga partai di mana mereka bernaung. Untuk kepentingan rakyat, sangat jauh. Di saat video yang jelas-jelas memperlihatkan Benny Kaharman mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, tetap saja Benny Kaharman menyangkalnya. Dia menuduh bahwa ada oknum tertentu yang ingin mendiskreditkan dirinya. Dan video tersebut masih ada sambungannya yang memperlihatkan dirinya menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, khususnya bagian tenaga kerja. Iya, tapi ada sambungannya. Khusus untuk klaster itu video disesatkan, tidak utuh. Yang utuh itu kan pembukaan. Yang saya omong itu apa? Mendukung niat baik pemerintah, ya kan? Ujar Benny Kaharman saat dihubungi pada Kamis 8 Oktober. Terakhirnya kan khusus untuk klaster tenaga kerja, pasti Demokrat meminta dikeluarkan. Yang kedua, saya minta supaya putusan ini akan kami bawa di rapat tingkat 1 dan di rapat tingkat 2. Berarti putusan di rapat paripurna. Itu catat, harus tahu substansinya itu, imbuhnya. Apapun yang menjadi bantahan dari Benny Kaharman, masyarakat sudah tahu bahwa Partai Demokrat telah bermain dua kaki. Bukan begitu kura-kura? Potensi jabatan wali kota sebagai anak tangga menuju posisi lebih tinggi, Mas. Itu selalu terbuka. Jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pilkada belum selesai, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Di cecar Najwa, Gibran tak terpancing dan beri jawaban telak. Ditulis oleh Nina Nur dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kadang saya gemes ya lihat wawancara di acara talk show. Si tamu dicecar dengan banyak pertanyaan, tapi belum selesai menjawab sudah dipotong lagi dengan pertanyaan lain. Kursi kosong aja dicecar, itu wawancara atau sidang sih? Bukannya media itu tujuannya adalah menyiarkan hasil wawancara, bukan untuk memberi penilaian terhadap si tamu. Kalau media ikutan menilai itu namanya beropini. Tapi saya nggak tahu ya kisi-kisi sebuah acara talk show. Apakah memang boleh begitu? Apakah boleh lepas dari kaidah jurnalistik? Apakah boleh mengadakan wawancara dengan kursi kosong? Oke, kita langsung saja ke Gibran Raka Buming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi ini akan maju dalam Pilkada Solo sebagai calon wali kota.
Banyak yang menghubung-hubungkan antara diteruskannya pilkada serentak di kala pandemi dengan hubungan keluarga Gibran dan Bobi Nasution dengan Presiden Jokowi. Ada pula yang menganggap bahwa Gibran akan dimenangkan dalam pilkada Solo karena hubungan keluarga tersebut. Soal harta kekayaan Gibran yang sudah dilaporkan ke negara saja masih dinyinyiri oleh sebagian pihak. Namun saya yakin Gibran secara pribadi memang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin. Saya juga yakin Gibran sudah siap mental dengan semua nyinyiran dan tudingan-tudingan yang mengarah ke dinasti politik tersebut. Terbukti dalam acara Mata Najwa pada Rabu lalu 30 September. Walaupun dicecar dengan banyak pertanyaan, bahkan yang digali dari jejak digitalnya, Gibran berhasil menjawabnya dengan telak. Najwa menanyakan soal peluang lompatan atau tangga politik. Potensi jabatan wali kota sebagai anak tangga menuju posisi lebih tinggi itu selalu terbuka. Ada presidennya dalam sejarah Pak Jokowi sendiri, tanya Najwa. Saya sekedar hanya memastikan jika terpilih Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Imbuhnya. Jawaban Gibran, insya Allah sampai selesai. Pilkada saja belum selesai, masa mau mikir gubernur atau pilpres, tegasnya. Najwa kemudian mengingatkan pada pertanyaan dan jawaban yang sama dari Jokowi. Tapi nyatanya Jokowi tidak menyelesaikan jabatan gubernur di DKI dan kemudian menjabat sebagai presiden hingga 2 periode. Ini jawaban Gibran. Masa mirip sih? Saya kira beda, bantah Gibran. Yang jelas begini, pilkada Solo aja belum selesai, masa mau mikir pilgub atau pilpres? Enggak lah, kita fokus yang ada sekarang aja, pungkasnya. Najwa juga mengungkit jejak digital Gibran soal terjun ke dunia politik. Pada bulan Desember 2018, Najwa pernah menanyakan hal itu kepada Gibran. Jadi ya, kalau tertarik politik atau enggak, ya jujur saja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Karena itu tadi, politik bisa menyentuh orang banyak, kata Gibran waktu itu. Gibran waktu itu menyebut angka 20 tahun lagi untuk dia terjun ke dunia politik. Jadi seakan Gibran menjilat ludah sendiri, seakan masuk perangkap Najwa, gitu kan? Gak semudah itu Mbak Sis. Gibran sudah siap dengan jawaban telaknya. Hehehe, tidak ada yang berubah, niat saya masih sama. Dulu saya jadi pengusaha, itu niatnya, agar saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekarang saya masuk politik, saya niatnya masih sama. Niat saya adalah agar bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi, ujar Gibran. Disusul Najwa dengan pertanyaan tambahan, time frame-nya bilang masih nanti 20 tahun. Menjadi begitu cepat berubah? Dan ternyata jawaban Gibran sungguh tepat. Time frame-nya dipercepat, mungkin karena saya merasa siap sekarang, itu aja. Bravo. Menjawab tuduhan adanya perlakuan istimewa karena dia anak Presiden Jokowi, Gibran pun menjawab, kalau dimudahkan, apa yang dimudahkan? Semua proses sudah saya lalui, semua persyaratan sudah saya penuhi, mulai proses pendaftaran, proses misalnya fit proper test internal sudah saya lalui semua, persyaratan sudah dipenuhi, tidak ada tahapan yang saya yang lompati, tegas Gibran. Dilanjutkan oleh Gibran bahwa dirinya siap menang dan siap kalah. Kalau kalah maka Gibran akan kembali lagi jadi pengusaha. Sekali lagi tidak ada keharusan untuk mencoblos saya. Silakan saya kembalikan ke warga Solo. Mau nyoblos boleh, mau nyoblos Pak Bagio silakan. Ini demokrasi, tidak ada paksaan, ujar Gibran. Gibran juga menegaskan lagi soal polemik pilkada ditunda atau dilanjutkan. Kalau yang namanya penundaan pilkada, yaitu keputusan di KPU, ditunda saya siap, pilkadanya besok saya siap, 9 Desember saya siap, kata Gibran. Jadi bukan karena ini anaknya Jokowi terus pilkada tetap dilangsungkan, ucapnya. Gibran juga mengemukakan kembali komitmennya menjaga warga Solo agar tetap sehat di tengah pandemi, yaitu dia sudah menyiapkan cara kampanye yang aman. Soal cara kampanye Gibran yang inovatif ini sudah saya tulis sebelumnya di siwat.com. Pakar puji cara kampanye Gibran inovatif. Masih banyak yang dikemukakan oleh Gibran seperti soal pengalaman mengelola birokrasi. Perlu saya tekankan sekali lagi, saya ini sudah biasa mengelola perusahaan. Perusahaan yang saya kelola lebih dari 1, sesuai yang saya lapor ke LHKPN. Saya sudah biasa memanage banyak orang.
biasa memanage ribuan pegawai, dan saya rasa saya mampu juga memimpin kota Solo, ujar Gibran. Juga soal APBD kota Solo, apakah ada yang perlu diperbaiki? Gibran menyatakan tahun ini banyak anggaran dipotong dan dialihkan buat penanganan COVID-19. Untuk itu dia telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan APBD kota Solo. Nanti setelah vaksin diproduksi, detik itu kita dorong ekonomi berputar kembali. Kita ingin dampingi UMKM agar roda keekonomian gerak lagi. Yang paling penting nanti Oktober 2021, insya Allah Solo jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi itu titik balik kita bangkit dari pandemi, ucap dia. Melihat pemaparan Gibran di atas, saya kok merasa dia lebih menguasai konsep dan cara mengelola ya ketimbang Anies. Hehehe, serius ini. Memang Gibran belum pernah bekerja di pemerintahan, namun dia sudah biasa mengelola ribuan karyawan. Dia juga inovatif dan kreatif. Mentalnya sudah terasa disertai dengan sikap yang sportif. Bicara soal mental, sudah bertahun-tahun Gibran bersikap sangat dewasa menghadapi segala fitnah dan hoaks yang ditujukan ke ayah, ibu, bahkan neneknya. Bukan sekali dua kali Gibran pun menjadi sasaran provokasi para lawan politik Presiden Jokowi. Dan itu dia sikapi dengan cara yang santuy, tidak emosional, bahkan kocak, sehingga jadinya malah menghibur publik. Gak pakai baper, hehehe. Jadi sekali lagi, bravo dan good luck. Sekian dulu dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.